Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya sedang berada di kediaman dari Ustadz Dr. Firdaus. Beliau adalah Direktur Laboratorium Living Quran Pondok Pesantren Hikmatus Syarif. Bagi yang mengenal Pondok Pesantren Hikmatus Syarif sejak tahun 1990 berdirinya, tentu mungkin akan ada pertanyaan, apa sih Laboratorium Living Quran ini? Kenapa namanya laboratorium? Padahal kan kita tahu laboratorium itu biasanya laboratorium bahasa atau laboratorium IPA. Tiba-tiba ini ada laboratorium Quran dan ada kata-kata livingnya. Dan apa sebenarnya yang ada di situ? Insya Allah malam ini akan kita bahas bersama Direktur Living Quran, Ustadz Dr. Firdaus. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Ini mohon maaf ini kita ngerepotin malam-malam datang. Oke, luar biasa ini. Iya, tapi mudah-mudahan insya Allah meskipun syutingnya malam, nggak tahu nanti di-uploadnya kapan, pagi, siang, atau malam. Mudah-mudahan ini jadi awal yang baik untuk memperkenalkan Living Quran dan juga Hikmatus Syarif secara umum kepada penonton kita di sini. Mungkin saya ingin mulai dari yang pertama, apa latar belakang sampai kemudian Hikmatus Syarif itu membuat satu laboratorium Living Quran. Kira-kira kenapa? Gagasan awalnya seperti apa? Oke, saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya agak panjang ya, tetapi mungkin untuk kepentingan penjelasan simpelnya gini. Ada kegelisahan sebenarnya saya pribadi ya, terutama setelah selesai S3 ya. Saya kebetulan riset tentang Al-Quran ya, subjek penelitian tentang Al-Quran. Nah, kemudian dalam penelitian itu saya menemukan banyak hal ya yang kemudian ternyata perlu dikembangkan. Nah, salah satu turunan dari riset itu adalah upaya saya untuk bagaimana mengakrabkan kita ya, umat Islam itu dengan Al-Quran. Nah, salah satu caranya adalah dengan membuat satu lab ya, lab yang lebih serius ya. Karena sebelumnya sudah ada eksperimen yang kita lakukan ya, bisa skalanya anak-anak, kemudian ada juga orang tua ya. Yang kemudian ini yang belum kita coba itu adalah bagaimana ketika itu digunakan di lembaga formal ya. Sehingga kemudian kita berinisiatif ya, mencoba dengan teman-teman ya untuk menggagas ya satu laboratorium khusus ya, Living Quran, yang memang tujuannya adalah untuk fungsi-fungsi eksperimen sebenarnya. Eksperimen dalam artian semua hal yang terkait dengan bagaimana pengembangan metode, cara ya, bagaimana untuk mendapatkan praktek-praktek baik lah terkait dengan upaya untuk menghidupkan Al-Quran atau mengakrabkan kita dengan Al-Quran. Itu sih anunya, sederhana. Nah, tadi kan Ustadz menyebutkan bahwa sebelumnya itu sudah ada eksperimen-eksperimen. Ya. Tapi satu-satunya eksperimen yang belum dilakukan adalah eksperimen di lembaga formal. Ya. Nah, eksperimen yang sebelumnya itu seperti apa saja misalnya dalam rangka pengakraban dengan Al-Quran itu? Iya. Pertama saya mulai dari anak saya sebenarnya. Anak saya itu ada 5 orang ya. Tapi kemudian yang saya eksperimenkan itu 3 orang. Yang satunya kelas 3 SD, kelas satunya lagi kelas 4 SD, sama satunya kelas 2 SMP. Nah, sebelumnya anak saya ini sudah saya coba treatment bagaimana kemudian mereka bisa belajar bahasa Arab ya. Tapi kemudian setelah selesai disertasi tadi itu, kemudian saya kok pingin sekali anak saya itu bisa akrab sedini mungkin dengan Al-Quran. Oh, berarti keinginan awalnya tuh akrab dengan Al-Quran? Akrab dengan Al-Quran. Bukan dengan bahasa Arabnya? Bukan. Nah, sehingga saya coba mengakrabkan dia ya dengan beberapa langkah yang saya coba ya. Saya catat dia langkah 1, 2, 3-nya. Nah, kemudian tanpa hal yang nggak terduga ya, kemudian dalam waktu yang 3 bulan itu saya merasa kok terjadi perubahan yang sangat luar biasa di anak-anak ini ya. Artinya apa?
ada ketika saya bacakan Al-Quran misalnya kan, mereka kemudian apa, langsung bisa paham ya, paham, bukan hanya bisa membaca tapi bisa paham ya, padahal itu belum saya berikan ilmu-ilmu bahasanya ya, tetapi kemudian mereka ketika bacakan itu Ada sense bahasanya. ada sen bahasanya, sekalipun tidak 100%, tapi untuk ukuran anak-anak itu saya menganggap itu luar biasa ya. Oke. Nah, berangkat dari optimisme itu kemudian saya coba ya di beberapa tempat lagi ya, yang kemudian komunitas luas, yang lebih luas ya, ternyata juga ya hasilnya bagus gitu. Sehingga saya bisa mengatakan, oh ini bisa jadi apa, jadi awal ya untuk kemudian kita bisa rancang ya model metode yang lebih serius gitu ya, itu ceritanya. Oke. Cuma saya belum punya gambaran yang tadi terkait dengan eksperimen pada anak-anak selama 3 bulan itu, lebih detailnya seperti apa yang ditreatmentkan kepada anak-anak. Yang pertama yang saya lakukan itu adalah saya 1,5 bulan ya, saya menggunakan waktu mereka 1 jam sehari antara maghrib dengan isya ya. 1 jam sehari. 1 jam sehari. Oke. Dan itu 5 hari seminggu, 5 kecuali hari Minggu sama Sabtu berarti libur. Oke. Ya. Artinya treatment sehari 1 jam selama 5 hari seminggu. Iya. Itu kan minimalis sebenarnya ya. Tetapi yang kemudian apa, saya apa, di luar ekspektasi ternyata hasilnya bagus. Nah, yang saya lakukan itu adalah pertama, seingat saya ya, 1,5 bulan itu saya membacakan dia Al-Quran ya, kemudian saya minta dia dengar, kemudian saya terjemahin detail kata per kata ya, Kata per kata. kata per kata yang saya coba saya diktekan, kemudian dia dengar ya, kemudian saya minta dia ngulang. Itu paling satu pertemuan itu 2 sampai 3 ayat lah. Oke. Ya. Nah, sehingga setelah 1,5 bulan sekitar 50 ayat mungkin, atau kalau enggak 40 ayat ya, saya ngelihat kok mereka sangat familiar ya dengan kata-kata Al-Quran, kata-kata detailnya itu loh ya, sehingga saya semakin semangat ya. Nah, kemudian baru saya coba lagi karena penasaran, kok kalau yang sudah ayat 1 ya, Al-Baqarah, ini mulai dari Al-Baqarah sampai ayat 50. Nah, kemudian setelah itu saya coba apa, ingin tahu apakah memang apa, ini karena murni hafalan atau memang dia ketika dibacakan ayat yang lain yang pernah dia tahu, dia bisa. Kemudian saya buka acak atas. Nah, kemudian saya bacakan dia, kemudian saya minta terjemahin. Nah, yang mengagetkan ya adalah dia bisa ya, mereka itu bisa hampir 50%. Dari ayat baru yang belum pernah baru yang nggak pernah dia baca itu dia bisa terjemahin. Dan yang kaget bukan hanya saya, dia juga kaget. Yuk, kok bisa ya gitu katanya. Kok bisa ya katanya. Ada ekspresi yang saya lihat di anak saya itu berbinar-binar, kok bisa ya katanya. Padahal dia belum tahu juga, tetapi ketika dibacakan tahu. Nah, kemudian mungkin karena kebiasaan kita ya, kalau belajar di SD atau di SMP itu kan berbasis hafalan ya. Iya. Mereka ngapal ayat-ayat pendek. Selama ini nggak pernah mereka mencoba menghayati. Kalaupun dia mencoba menerjemahkan, mengartikan itu pakai hafalan juga kan. Nah, kemudian saya ajak dia, coba sekarang ayat-ayat pendek yang mereka biasa hafal di sekolahnya, kita terjemahin. Nah, ternyata juga mereka merasa ya 50% bisa gitu loh. Semakin berbinar-binar mereka. Nah, ini yang penyemangat awal itu yang kemudian saya lihat, oh ini kayaknya ini bisa dimasifkan, ini bisa dibuat diturunkan ke tempat lain gitu loh. Itu ceritanya. Oke. Berarti memang ini dari eksperimen yang lebih kecil ruangnya, ya. Dimulai dari keluarga ya, kemudian mencoba di tempat-tempat yang lain, baru kepikiran. Nah, kenapa Hikmatus Syarif yang menjadi mungkin opsi pertama untuk dimasifkan ini? Karena setahu saya Ustadz kan juga sering diundang-undang sama pondok-pondok yang lain juga, bahkan sampai ke luar Lombok. Nah, kenapa Hikmatus Syarif yang kemudian ini kayaknya cocok nih untuk Hikmatus Syarif dijadikan sebagai tempat untuk memasifkan hal yang ditemukan? Oke, sebelum kita mulai di pondok itu sebenarnya kita sudah mulai
tetapi basisnya itu komunitas. Ya, artinya di komunitas-komunitas ya kita coba ya pembelajaran itu ya hasilnya juga positif ya. Nah, tapi kemudian kenapa Hikmatus Sharif? Karena ini alasannya sangat personal ya. Karena secara pribadi memang ada ikatan emosional yang sangat kuat saya dengan Hikmatus Sharif. Ya, saya pernah belajar di sana, kemudian saya merasa bisa belajar juga di sana ya, sehingga setiap ada hal-hal yang saya anggap luar biasa atau mungkin yang bisa saya kontribusikan, maka yang teringat pertama kali ya Hikmatus Sharif gitu. Nah, itu pertama. Kemudian juga karena saya kebetulan angkatan pertama ya, kemudian ustadz-ustadz itu masih kenal, kemudian juga pengurus juga kenal, sehingga coba komunikasi ya, ternyata ya mungkin juga karena saat itu ya Hikmatus Sharif juga membutuhkan satu terobosan ya, mereka juga ya oke aja. Kemudian bahkan mereka saya lihat itu ada keinginan gitu ya, kuat ya untuk kemudian mencobanya gitu. Itu sih awalnya. Iya, karena untuk penonton yang belum tahu bahwa Hikmatus Sharif ini berdiri sejak tahun 1990. Iya. Hampir 33 tahun lebih usianya, dan Lab Living Quran ini mulai dari setahun atau 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Setahun pertama itu kalau saya lihat sebagai uji coba. Ya. Kemudian ada hasil, kemudian mulai untuk dimasifkan seperti itu. Nah, kemudian yang ingin saya cari tahu lebih dalam itu adalah kenapa laboratorium ini dinamakan Living Quran. Ada apa ya? Ada rahasia apa atau ada harapan apa di balik kata living itu? Karena kalau saya sebagai orang awam melihat Lab Living Quran, yang saya kebayang itu adalah bahwa semua orientasi baik itu pembelajaran maupun akhlaknya itu berorientasi Quran. Nah, ini kan sesuatu yang jangankan bagi santri, mungkin bagi para pemuka agama pun sulit untuk menyandarkan semuanya kepada Al-Quran. Kira-kira seperti apa? Pertama gini, bahwa istilah Living Quran sebenarnya itu kan bukan istilah yang baru ya. Di dunia kampus akademik itu udah sangat dikenal istilah itu kan. Nah, tapi kemudian ada juga ya sebagai bentuk bentuk kegelisahan, kegelisahan terhadap apa yang selama ini dipahami tentang Living Quran atau apa yang dipraktekkan kaitannya dengan Living Quran. Nah, Living Quran selama ini kan dia coraknya itu deskriptif. Artinya apa? Living Quran itu adalah sebuah mazhab akademik, boleh kita mengatakan itu, atau topik dalam studi Quran ya, yang kemudian dia mencoba melihat Al-Quran yang dipraktekkan di masyarakat, yang hidup lah gitu kan. Melihat Al-Quran yang hidup di masyarakat. Yang hidup di masyarakat. Artinya apa? Posisi kita sebagai pengamat, sebagai peneliti ya, mempraktekkan atau mencoba melakukan riset, penelitian tentang seperti apa sih Al-Quran yang hidup di masyarakat. Itu Living Quran dalam kacamata akademik selama ini. Ya, seperti itu. Nah, sehingga saya melihat itu pendekatannya deskriptif. Artinya apa? Referensi kita itu adalah mendeskripsikan seperti apa Al-Quran itu dipraktekkan oleh masyarakat. Sebagai pengamat lah. Sebagai pengamat gitu. Nah, saya melihat ini bagus ya dalam konteks akademik. Tetapi kemudian dalam keyakinan saya bahwa Al-Quran itu sebenarnya bukan hanya untuk menjelaskan apa adanya bagaimana masyarakat mempraktekannya, tetapi yang lebih penting itu adalah bagaimana Al-Quran itu ya bisa hidup menjadi inspirasi dari tindakan, inspirasi dari gerakan macam-macam lah. Sehingga saya mengatakan orientasinya ini, kalau pembedanya dengan yang akademis tadi itu, orientasinya itu prospektif, bukan deskriptif. Kalau deskriptif tadi kan menjelaskan apa adanya tentang fakta ya, tapi kalau prospektif itu dia dalam rangka mewujudkan sesuatu. Apa sesuatunya ya? Bagaimana ada ikhtiar, upaya yang mencari cara ya untuk kemudian mewujudkan nilai-nilai Al-Quran di masa depan. Artinya ada orientasi kesananya ya.
Atau mungkin gini, kalau kalau lebih 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 cara lain ya untuk menjelaskannya gini. Dalam ilmu sosial itu kan ada dua mazhab besar ya. Ada namanya tadi mazhab objektif tadi itu lah ya, yang tadi deskriptif, ada namanya mazhab kritis ya. Kalau yang mazhab objektif tadi itu adalah bagaimana menjelaskan fenomena sosial apa adanya. Apa adanya. Apa adanya, kita sebagai pengamat ya, mengamati kemudian menjelaskan apa adanya. Sehingga kita paham pola-pola hukum-hukum sosial ya. Tetapi kalau yang kritis tadi itu enggak, dia tidak terhenti hanya pemahaman tentang apa yang terjadi, tetapi kemudian bagaimana merubah keadaan. Artinya apa? Kita paham, tidak terhenti hanya pemahaman, tetapi kemudian bagaimana kita bisa merubah paham untuk merubah keadaan. Kan itu kalau konteks kritis. Ilmu sosialnya kritisnya. Nah, living Quran yang kita maksudkan itu lebih ke pengertian kritis tadi itu. Sehingga mungkin kalau terjemahan Arabnya nggak tahu pas apa enggak. Ihyaul Quran, menghidupkan Al-Quran ya. Bukan Al-Quran yang hidup apa adanya, bagaimana Al-Quran yang dipraktekkan. Kalau itu kan kita nggak tahu apa udah ideal apa enggaknya, kita nggak tahu. Tapi kalau kita mengatakan ihya oleh Quran itu berarti ada ikhtiar, ada upaya ya untuk menghidupkan Al-Quran ya. Sehingga lagi-lagi ini bagian dari cara kita bagaimana, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa upaya untuk mengakrabkan anak kita ya sedini mungkin kalau konteksnya anak-anak ya dengan Al-Quran ya, sehingga nanti ada harapan kita ada generasi Qurani yang kemudian inspirasi gerakannya, cara berpikirnya, perilakunya, harapan kita ya lagi-lagi itu dari Al-Quran kayak gitu. Kalau balik ke terminologi Ihyaul Quran tadi, saya ingat kitab Ihya-nya Imam Ghazali itu kan lahir karena kegelisahan beliau juga terhadap narasi-narasi keagamaan ketika itu. Berarti boleh dong saya mengatakan ada kegelisahan melihat Al-Quran disikapi oleh baik itu anak-anak maupun oleh kita-kita dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bisa. Artinya untuk mengatakan persis mungkin kurang pas ya, tetapi ya seperti itulah kurang lebihnya ya, bahwa memang ada kegelisahan secara pribadi ya. Secara pribadi dulunya saya bicara ya, misalnya kan saya sudah belajar bahasa Arab lama, kemudian juga insya Allah paham bahasa Arab, tapi yang selama ini ketika mendengar Al-Quran ya biasa aja gitu loh. Jadi tidak ada efek ya, efek terhadap tidak ada efek langsung gitu loh, kecuali kalau kita memang serius untuk mikirkan. Tapi kalau dengar itu kadang-kadang nggak ngefek, dengar sekilas gitu ya, sering ya. Kan tiap hari lewat-lewat aja. Nah, pertanyaannya mungkin ada yang salah ini cara kita selama ini memperlakukan Al-Quran gitu loh ya. Yang mungkin kayak tadi itu kita mungkin cukup puas apa istilahnya menempatkan dia sebagai kitab suci, kitab sakral, kitab suci ya, sehingga ya dia menjadi tidak terjamah ya, tidak terjamah artinya apa, elit ya, artinya yang saya bayangkan itu bagaimana kemudian Al-Quran itu bisa kayak tadi, bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi acuan tindakan, bisa kemudian keputusan-keputusan hidup itu ya seharusnya kan mengacu kepada Al-Quran. Itu sih yang saya bayangkan tentang itu. Nah, secara kebetulan juga kemudian ini tanpa membaca lebih dahulu tapi belakangan ya, bahwa ternyata di kitab Ihya Al-Ghazali pun ternyata frame berpikir seperti ini juga ada ya. Dan bahkan kalau saya mengatakan itu saya juga sempat kaget ya. Ya ini apa yang dia pikirkan, apa yang ada di Ihya itu juga sama yang menjadi kegelisahan saya selama ini. Mungkin salahnya mungkin kurang baca ya, sehingga telat bacanya, tetapi ya mirip lah seperti itu. Oke, menarik. Berarti karena selama ini ada pertanyaan dari orang-orang luar yang lagi lewat lihat Living Quran, itu banyak yang berpikir apa ini semacam asrama untuk kelas tahfiznya saja. Berarti kalau tadi yang terjawab itu bukan itu ya sebenarnya ya, tapi lebih bagaimana menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran pada anak-anak didik, dalam hal ini santri, tapi mungkin dimulai dengan langkah yang paling sederhana seperti yang tadi sudah dicoba di anak-anak. Tapi untuk
mungkin menjawab pertanyaan dari banyak masyarakat yang bertanya juga, ada kelas tahfiznya juga nggak di situ ditaruhkan? Oke, lagi-lagi seperti yang saya katakan, ini fungsinya fungsi sebagai lab. Lab itu lagi-lagi kita ingin melakukan apa istilahnya, praktek-praktek, eksperimen-eksperimen secara metodologis ya, yang kemudian bisa kita ukur hasilnya seperti apa, yang harapannya sih kalau udah ketemu itu kemudian nanti bisa kita masifkan lagi. Yeah. Nah, sehingga di sana sebenarnya bukan tahfiz itu bukan prioritas sih. Artinya bukan pondok tahfiz intinya ya. Iya. Kalau tahfiz kan memang serius ya, tahfiz memang Fokus ada target, menghafal. fokus ya. Kalau kita enggak, oke, menghafal itu sebagai konsekuensi. Karena pengalaman lagi-lagi, anak-anak itu kalau sudah dia paham apa yang dia baca, ternyata lebih mudah menghafal. Nah, sehingga di kita itu tahfiz itu sangat kita anjurkan, ya, tetapi bukan diwajibkan gitu loh, tetapi menjadi penguat ya. Artinya harapan kita kan mereka hafal, bukan hanya hafal tapi juga mereka paham apa yang dihafal. Menjadi apa istilahnya, kurang pas mungkin, atau mungkin apa saya katakan ya, kalau kita hafal tetapi kemudian tidak tahu apa yang dibaca, itu kan bewe aja kan. Sehingga kalau kita enggak, hafalan itu sebagai bonus, sebagai akibat ya, karena keyakinan tadi itu kalau dia sudah bisa paham apa yang dia baca, justru menghafalnya lebih gampang. Dan apa, mendengar Al-Quran itu juga mereka langsung, bukan hanya dengar bunyi, tapi dengar makna, dengar semualah yang kaitannya dengan arahan-arahan Tuhan gitu. Baik. Dan tadi saya kelewat, cuma daripada tidak sama sekali nggak apa-apa terlambat, terkait dengan yang saya ceritakan di awal bahwa ini diuji coba selama 1 tahun di lab Living Quran, kemudian dimasifkan. Mungkin saya izin untuk bertanya, ketika dimasifkan otomatis itu karena sudah ada hasil selama uji coba dalam 1 tahun itu, kira-kira bisa diceritakan kepada kita hasilnya seperti apa, dan mungkin perbandingan dengan metode biasa yang sebelumnya sudah ada seperti apa hasil dari uji coba lab Living Quran yang selama 1 tahun belakang. Karena ini kan apa ya, agenda besar ya, yang tidak mungkin kita capai dalam jangka 1-2 tahun ya. Tetapi lagi-lagi seperti yang saya katakan pertama tadi, ini ikhtiar awal bagaimana mengakrabkan anak sedini mungkin dengan Al-Quran. Mengakrabkan dalam pengertian yang lebih dalam ya, lebih luas ya, yang selama ini mungkin sekedar baca, tapi ini enggak baca kemudian dia paham. Sehingga langkah pertama yang kita lakukan, yang kita eksperimenkan itu adalah bagaimana anak-anak itu akrab dengan sen bahasa Al-Quran. Sen bahasa Al-Quran. Ya, sen bahasa Al-Quran. Nah, sehingga kemudian apa yang kita lakukan itu adalah mencoba mengambil yang pertama ya, anak-anak yang belum pernah belajar ilmu bahasa ya. Ilmu bahasa Arab. Kita ambil kelas 1 yang memang dia masih 0 ya, tapi kemudian kita lagi-lagi karena ini subjek eksperimen kita, kemudian kita akan treatment. Lagi-lagi langkah pertama ini, langkah pertama dari misi Living Quran yang besar ya, yaitu mengakrabkan anak sedini mungkin dengan Al-Quran. Yang tahap pertamanya adalah mengakrabkan anak dengan bahasa Al-Quran. Nah, kemudian saat itu ada 2 kelas, masing-masing kelas itu 25 atau kalau nggak 24 ya, 2 kelas putra putri, sehingga sekitar 48 yang jadi subjek eksperimen kita. Apa yang kita lakukan, treatment awal kita adalah ya tadi itu, kita dalam berdasarkan pengalaman sebelumnya eksperimen yang misalnya ke anak saya yang hanya menggunakan 1 jam sehari selama 5 jam 5 hari seminggu ya, ternyata hasilnya bagus. Dalam jangka 3 bulan mereka sudah menguasai basic bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, dan itu belajar dari Al-Quran. Nah, pikiran saya kalau di pondok, karena mereka berasrama, itu lebih maksimal lagi kan. Dari segi waktu misalnya kan, mereka tidak lagi dibatasi waktu 1 jam, mereka kita bisa setting waktunya lebih banyak untuk belajar itu ya. Sehingga target saya bukan 3 bulan kalau sana, 1,5 bulan mereka udah
sudah punya basic ya, basic dasar untuk memahami Al-Quran, basic ilmu bahasanya lah. Nah, itu target awal. Nah, kita coba lakukan itu sesuai dengan apa, dengan Metode yang sudah metode dirancang. ya, metode awal ini. Nah, hasilnya sesuai dengan ekspektasi. Ekspektasi artinya apa? Anak-anak itu ketika dibacakan Al-Quran ya, setelah kita uji 1,5 bulan itu mereka paham, tentu yang sudah dibacakan ya, yang sudah kita ajarkan. Ketika dibacakan mereka paham arti kata per kata, bisa menerjemahkan utuh. Kemudian kalau kita tanya misalnya ilmu bahasanya yang basic, itu mereka paham semua. Yang basic itu yang kayak gimana? Yang basic itu basic kalau di pondok itu kan ada jurumiyah ya. Iya, jurumiyah itu kan basic ya. Artinya apa yang ada di jurumiyah itu ya itu mereka kuasai. Padahal mereka belum belajar jurumiyahnya. Ya, tapi belajar langsung di Al-Quran. Kan prinsip kita adalah belajar bahasa Arab di dan untuk Al-Quran. Oh, menarik. Belajar bahasa Arab tidak hanya di, tapi untuk Al-Quran. Belajar bahasa Arab di dan untuk Al-Quran. Ya, karena selama ini kan kita kadang-kadang belajar bahasa Arab ya, tetapi kemudian belum tentu terpakai ketika kita membaca Al-Quran. Sehingga ini spiritnya kita balik bahwa kita belajar bahasa Arab itu di dan untuk Al-Quran. Dan itu yang kemudian nanti ketemu metode takamul, kita istilahkan. Takamul. Metode takamul itu metode untuk akselerasi atau percepatan belajar bahasa Arab dengan langsung dari Al-Quran. Sudah ada modulnya, tahapan-tahapannya udah jelas ya, dan itu memang udah banyak juga ya yang tertarik untuk menggunakannya. Oke, berarti ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa memang Living Quran ini menggunakan Al-Quran sebagai basic utama untuk belajar, tapi konsepnya belajar di dan untuk Al-Quran. Karena memang ya saya akui kita kadang bisa bahasa Arab, tapi ketika baca Al-Quran nggak terasa apa-apa. Kayak gitu, jadi kayak membaca biasa saja. Tapi harapannya berarti ketika kita mengetahui bahasa Arab dengan membaca Al-Quran ada yang terasa berarti experience-nya di situ. Oke. Menarik untuk kita simak yang terkait dengan metode takamul, tapi biar lebih afdol lagi, insya Allah nanti metode takamul akan kita bahas jauh lebih luas, jauh lebih dalam, insya Allah di part 2, insya Allah. Mungkin ada closing statement dari Ustadz untuk pertemuan yang singkat pada malam hari ini? Gini, lagi-lagi Living Quran ya, ini kan sebuah cita-cita besar kita ya, untuk lagi-lagi ikhtiar bersama untuk bagaimana membumikan Al-Quran, membumikan Al-Quran dalam kehidupan ya. Artinya isu tentang pembumian Al-Quran itu sekarang ini kan masih gabang kita. Artinya apa? Dalam pengertian apa sih kita membumikan Al-Quran? Kalau saya memahami membumikan Al-Quran itu adalah bagaimana nilai-nilai Al-Quran itu memang ya bisa hidup ya dalam perilaku kita ya, sebagai manusia, sebagai masyarakat lah. Kan itu tujuannya. Nah, tetapi dalam konteks Living Quran, Lab Living Quran ya, yang di Pondok Hikmatus Syarif itu karena dia juga masuk ke ranah formal ya, maka kemudian kita juga tambahkan dengan apa istilahnya, pendekatan metode-metode yang memang mengakomodasi pembelajaran formalnya, sehingga misalnya bagaimana mereka bisa belajar Al-Quran tanpa terganggu belajar yang lain, atau sebaliknya bahwa mereka juga bisa belajar Al-Quran sekalipun mereka belajar ilmu yang lain. Oh, berarti tidak ada yang dikorbankan. Tidak ada yang dikorbankan, sehingga nanti di sana itu fokus kita memang Quran sebagai spirit besarnya ya, tetapi kemudian pelajaran-pelajaran lain kita carikan metode yang kira-kira akselerasi juga. Iya, karena memang ada anggapan bahwa ini yang dilihat Lab Living Quran ada pertanyaan, itu ada kelas formalnya juga atau enggak? Terjawab, ada kelas formalnya. Ada kelas formalnya. Tapi didesain agar tidak mengganggu proses pembelajaran Al-Quran, dan sebaliknya pembelajaran Al-Quran itu tidak mengganggu juga proses pembelajaran di formalnya. Seperti itu. Ya, luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita diskusikan malam hari ini, Ustadz, bisa menjawab pertanyaan
pertanyaan mendasar bagi Bapak Ibu, mungkin para wali santri yang penasaran seperti apa sih lab Living Quran yang ada di dalamnya. Bagi yang pertanyaannya belum terjawab pada kesempatan episode kali ini, jangan khawatir karena insya Allah episode ini hanyalah episode perdana untuk episode-episode yang lebih menarik ke depannya. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Oke, makasih. Sila kita lanjutkan ngopi kita dulu. Dan kita sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.